Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zamroni dari Fakultas Hukum Universitas Wiraraja. Jadi, saya terbagi dari kelompok 6, yaitu yang bertema kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah. Jadi kelompok 6 ini terdiri dari 6 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri Ahmad Zamroni, yang kedua Jaufi Riyadi, yang ketiga ABD Gafur, yang keempat Muhammad Rizal, yang kelima Muhammad Ramdan, dan yang terakhir yaitu Riki Arya Winarto. Jadi di tema ke-6 ini, kelompok 6 ini yang bertema kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah akan menjelaskan pengertian dan isi sertifikat maupun subjek dan objek yang terdapat di sertifikat hak atas tanah itu. Saya sendiri akan menjelaskan pengertian dan isi sertifikat hak atas tanah tersebut. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf C UU PA. Untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dalam hal atas tersebut itu, bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata. Maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi mengganggu gugatnya. Baik, saya akan menjelaskan beberapa yang barusan saya sebutkan. Saya akan menjelaskan dari tanah wakaf ya. Tanah wakaf adalah properti hak milik baik individu ataupun kelompok yang sudah diwakafkan atau diserahkan terima untuk kepentingan umum atau sosial. Jadi yang kedua ini saya akan juga menjelaskan hak kepemilikan atas satuan rumah susun adalah yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Dan pengertian tersebut ini beberapa istilah yang disebut dalam pasal 46 Undang-Undang Rumah Susun. Jadi yang ketiga ini hak pengelolaan atau HPL, yaitu bagian dari hak menguasai negara yang sebagai kewenangannya dilimpah kepada pemegang HPL. Dalam rangka melaksanakan pembangunan, pemegang HPL dapat memberikan hak atas tanah di atas HPL dengan suatu perjanjian menggunakan tanah yang disebut SPT. Hak tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah. Dan dengan demikian menjadi tuntaslah unifikasi hukum tanah nasional yang merupakan salah satu tujuan utama Undang-Undang Pokok Agraria. Tanggal berakhir hak untuk hak atas tanah dengan jangka waktu. Yang F, kutipan peta pendaftaran data spasial tervalidasi dari bidang tanah tersebut dapat memuat sekurang-kurangnya informasi tentang geometri, luas, dan letak tanah. Dan yang G ini tanggal penerbitan. Jadi tanggal penerbitan itu wajib tertera di sertifikat tersebut. Dan yang terakhir pengesahan. Jadi beberapa itu yang harus tertera dalam sertifikat hak atas tanah. Lanjut, saya akan menjelaskan pengertian
sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. Jadi, sertifikat ini alat bukti yang sangat kuat untuk tidak dapat orang mengganggu-gugatnya. Terhadap pendaftaran tanah, sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah tersebut, menurut peraturan pemerintah, bagi pemegang hak atas tanah yang telah didaftarkan akan diberikan sertifikat. Jadi, orang yang telah mendaftarkan hak atas tanah tersebut akan mendapatkan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. Hal ini sesuai dengan peraturan undang-undang tentang hak atas tanah. Untuk sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, memuat juga informasi mengenai satuan rumah susun, agar pertelaan yang bersangkutan dan tanah bersama. Jadi, orang yang telah mengusulkan atau mengajukan hak atas tanah tersebut dan telah menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan, itu akan mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah, agar tidak ada yang menggugat atau hak untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut. Lanjut, jika terdapat catatan, pembenaan hak lain, tanggung jawab atau pembatasan, maka dicantumkan juga dalam sertifikat. Jadi, jika ada catatan atau pembenaan hak lain atau pembatasan hak tanah tersebut, wajib dicantumkan juga dalam sertifikat tersebut. Tentang sertifikat tanah, memuat informasi tersebut seperti ini. A. Untuk pertama, A. Nama pemegang hak atas tanah untuk sertifikat tanah wakaf. Dalam hak atas tanah, yaitu hak hukum atas tanah nasional, ditetapkan bahwa hak atas tanah yang dapat diwakafkan untuk kepentingan kepribadian, pendidikan, dan sosial. Dan sosial adalah hak milik. Hak milik yang mewakafkan tanah disebut waktif, sedangkan pihak yang diserai oleh tanah wakaf disebut nadzir. Dan yang B, maaf agak lambat. Dan yang B, jenis hak atas tanah. Jenis hak atas tanah individu dapat dibagi hak atas yang bersifat primer dan sekunder seperti ini. 1. Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak menggugat hasil hutan, dan yang terakhir, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan oleh undang-undang. Dan kelanjutannya C, nomor identitas di bidang tanah. Nomor identitas bidang tanah adalah seperti ini, yaitu NIP, merupakan penghubungan antara peta yang terdaftar dan terdaftar lainnya yang ada di dalam proses. Dalam sistem komputerasi pendaftaran tanah atau NIP, yang unik diperlukan sebagai penghubung yang efisien antara data diperlukan dan sebagai akses informasi atas suatu bidang tanah. Dan lanjutannya, maaf agak lemot. Dan lanjutannya nomor NIK atau induk.
Nomor NIK atau induk yaitu nomor induk adalah nomor kependudukan atau NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar dalam penduduk Indonesia. Dan yang terakhir, nomor induk kependudukan atau identitas. Nomor identitas dan terakhir itu seperti ya nomor penduduk atau seperti NIK, KTP lah atau KK, itu yang sudah terdaftar di saat dia hidup di atau lahir di Indonesia dan mendapatkan suatu kartu atau KTP dan terdapat NIK atau nomor induk. Dan selanjutnya akan menjelaskan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan 1. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagai dimaksud dalam pasal 3 huruf A kepada pemegang hak atas yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. 2. Untuk melaksanakan fungsi atau informasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf B dan bersifat data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum di Indonesia. Juga syarat-syarat sertifikat alat bukti yang kuat. Jadi, syarat-syarat sertifikat alat bukti yang kuat ini terdiri dari salah satunya kekuatan bukti lahir. Jadi, saya akan menjelaskan dulu apa kekuatan bukti lahir itu. Kekuatan bukti lahir berkenaan dengan syarat-syarat formal suatu akte autentik dipenuhi atau tidak. Jadi, itu kekuatan bukti lahir ini adalah syarat-syarat pertama yang harus dipenuhi oleh orang yang mengajukan atau orang yang terkait. Jika terpenuhi, akan melanjutkan step-step selanjutnya. Jadi, bila syarat formal dipenuhi, maka bentuk yang tampaknya di luar secara lahiriah sebagai akte otentik dianggap akte otentik, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Bila syarat-syarat formal diragukan kebenarnya oleh pihak lawan, jadi jika syarat-syarat tidak terpenuhi atau tidak digakun atau ada kesalahan oleh pihak lawan, akan ada gugatan. Dia dapat diminta di pengadilan untuk meneliti akte tersebut berdasarkan bukti-bukti yang kuat atau yang dikemukakan oleh pihak lawan. Dan jika ada salah satu lawan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, akan digeser, diminta untuk ke pengadilan untuk menjelaskan bahwa hak atas tanah itu tidak ada yang benar. Untuk meneliti akta tanah tersebut berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak lawan, kemudian majelis hakim memutuskan apakah akte otentik itu boleh digunakan sebagai bukti atau tidak dalam perkara. Jadi itu sebelum dilakukan dalam perkara di pengadilan, ada majelis hakim yang memutuskan apakah akte otentik itu boleh digunakan atau tidak. Jadi kekuatan bukti formal ini selanjutnya saya akan menjelaskan juga kekuatan bukti formal ini apa. Jadi kekuatan bukti formal berkenaan dengan soal kebenaran peristiwa yang disebutkan dalam akte otentik. Jadi kekuatan bukti formal ini berkenaan dengan soal peristiwa yang telah terjadi dalam hal-hal tersebut. Artinya, pejabat dan pihak-pihak yang berkepentingan menerangkan dan melakukan seperti disebutkan dalam akte otentik dan benar demikian adanya. Jadi harus ada pembuktian bahwa itu berkenaan soal-soal yang
yang benar dan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu benar dengan adanya. Jadi penjabat dan pihak-pihak yang berkepentingan menerangkan dan melakukan seperti disebutkan dalam akte autentik yang benar demikian adanya. Jadi formalitasnya yang ditentukan undang-undang benar-benar dipenuhi. Kebenarnya diakui oleh setiap orang. Jadi setiap orang harus mengakui dan menerima apa yang telah diputuskan sama majelis hukum yang telah ditentukan dalam undang-undang. Kekuatan bukti material. Kekuatan bukti material berkenaan dengan kebenaran isi akta autentik. Artinya, benar bahwa yang tercantum dalam akta autentik seperti menurut kenyataannya. Misalnya, dalam akta autentik disebutkan penyerahan 1.500 buah jam tangan merek Nelson. Tetapi nyatanya hanya 200 buah merek Nelson. Sedangkan selebihnya merek Mido. Bila ada yang meragukan kebenaran isi akta autentik, dia dapat meminta kepada hakim agar akta autentik yang diragukan kebenaran isinya itu diteliti kebenarannya. Bila ternyata benar akta autentik itu palsu, majelis hakim dapat memerintahkan agar akta autentik dikirim ke kejaksaan untuk dituntut perkara pidana. Konsep Rechtverwerking dalam pendaftaran tanah. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya. Maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut. Apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tanah tersebut,